Dipersembahkan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa TVmu dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Isam Marsha kembali hadir dalam program Teras TVmu bersama Indonesia Institute for the Social Development ya, atau ISD. Seperti biasa kita bicara mengangkat isu-isu aktual berkaitan dengan ikhtiar pengendalian tembakau dengan sederet isu yang terus berkembang saat ini, dan tentu dalam rangka menekan dan juga dalam mengendalikan kaitan dengan pertembakauan tentunya. Dan pemirsa, pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi banyak hal berkaitan dengan ancaman paparan iklan rokok di tanah air, dan juga dalam payung besar bagaimana menekan prevalensi perokok di tanah air. Dan alhamdulillah telah hadir sejumlah narasumber bersama kita yang akan berbagi perspektif dalam Teras TVmu kali ini, akan berbagi perspektif bersama kita. Dan langsung saja kita sapa, telah hadir di sisi kanan saya Bapak Dr. Maklun Sanjaya, Direktur TV Muhammadiyah, juga akademisi dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga telah bergabung bersama kita Ibu Evi Ramawati, wartawan Kompas. Assalamualaikum Bu Evi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Evi sudah bergabung di TV Bu, dan juga telah hadir Pak Rohani Budi Prihatin, peneliti DPR RI. Assalamualaikum Pak Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi dan seluruh narasumber yang sudah hadir pada kesempatan kali ini, dan kita akan berdiskusi tentunya melihat realitas berkaitan dengan ancaman paparan iklan rokok yang masih saat ini terus hadir di tengah-tengah masyarakat, di tengah ikhtiar bersama dalam rangka menekan dalam pengendalian tembakau dan juga menekan prevalensi angka perokok di tanah air. Tentu ini menjadi sebuah persoalan. Dan untuk itu kita akan langsung berdiskusi. Saya terlebih dahulu bersama Pak Maklun. Kita ketahui juga Pak Maklun sudah malah melintas dunia media dan juga melihat realitas iklan rokok saat ini di media juga masih terus hadir di tengah-tengah kita. Atau seperti apa Pak Maklun melihat realitas iklan rokok di tanah air sendiri? Dari saya perspektif penyiaran ya, televisi terutama, sepanjang pengetahuan saya memang ada masanya di mana iklan rokok itu hampir tanpa regulasi yang ketat ya, terutama sejak reformasi kemudian ada kesadaran baru di masyarakat kita, di dunia penyiaran, di dunia media. Walaupun kita tahu kehidupan media itu kehidupannya ya mutlak dari rokok ya, dari iklan maksud saya. Tetapi kemudian dari yang saya lihat, kemudian rejim regulasi yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia, mereka mengeluarkan namanya Pedoman Perilaku Penyiaran, Standar Program Siaran, yaitu disingkat P3SPS tahun 2012, kemudian diperbarui tahun 2016. Itu soal iklan rokok mulai diatur sedemikian rupa. Tahu saya sudah tidak boleh lagi menampilkan rokok itu misalnya dalam iklan itu dalam wujud fisik. Nah, kemudian yang kedua diatur pula tentang jam penayangan. Jam penayangan itu diatur harus sudah kategori dewasa di atas jam 22.30 kalau nggak salah. Itu pun tetap tidak boleh ada apa yang namanya dalam bentuk produk image yang menggambarkan itu rokok atau adegan orang merokok. Dan itu kemudian berimbas kepada aspek pemberitaan ya. Saya punya pengalaman 2017 kalau nggak salah atau 2018 saya di Raja Wali Televisi, redaksi saya di situ. Satu hari saya minta diadakan sebuah liputan mengenai implementasi dari peraturan Gubernur DKI Jakarta tentang larangan merokok di tempat umum. Nah, kru saya itu melakukan liputan features gitu lebih mendalam. Itu menemukan ketika dia harus mengambil people on the street gitu ya di tempat umum. Nah, di stasiun Gambir, saya ingat persis itu. Di stasiun Gambir itu ada satu shot atau satu scene ya. Satu adegan begitu ya. Kan satu adegan itu biasanya kalau stay gambar itu 5 detik. 5 detik. Tek, itu ada orang senderan di tiang besi. Rokok. Jadi asapnya itu kelihatan, ketangkep dengan kamera kan kameranya bagus ya. Nah, itu kemudian kami nggak sadar tayang. Dalam kurun seminggu kemudian saya termasuk yang harus mempertanggungjawabkan ini, walaupun tidak ada faktor kesengajaan di depan KPI. Jadi kami jelaskan ini memang ini, dan
terpaksa ya ada semacam surat pemberitahuan ya, teguran gitu. Nah, lalu dari sisi volume bisnis, rokok itu sebelum tahun adanya P3 SPS tadi menjadi salah satu dari sedikit produk yang mendominasi bisnis periklanan di televisi. Wah, dari dulu itu sih jenisnya toiletries ya, semacam apa sabun, apa tisu, itu yang jumlah volumenya besar untuk namanya advertising expenditure, belanja iklan nasional. Bisa sampai 30% gitu. Nah, rokok ini kalau nggak salah nih dalam sependek ingatan saya ada di urutan keempat atau kelima. Tapi makin kesini makin hilang. Tapi jangan salah, saya tahun lalu kebetulan sedang ada di Yogyakarta, nginep di sebuah hotel kebetulan punya Muhammadiyah, dan di situ ada televisi siaran digital. Pas kalau nggak salah 17 Agustus. Biasanya 17 Agustus itu kan ada produk-produk rokok itu kan iklan ya, bikin semacam apa ya, kolosal begitu ya, film yang menggambarkan heroikme lah, misalnya orang manjat gunung apa tadi. Itu muncul jam kalau nggak salah 10 pagi. Saya info ke ketua KPI waktu itu, sahabat saya, Mas Agung Supriyo. Saya screenshot cepet gini. KPI menganggap wah itu pasti kecolongan. Jadi mungkin karena ini 17 Agustus, jadi mungkin itu kan hero gitu ya, menampilkan image-image visual yang menggambarkan bagaimana kita nasionalisme segala macam. Tapi apapun itu tetap tidak boleh. Dan terakhir memang ada secara keseluruhan ada perbaikan dari sisi kebijakan sehingga bisa mengatur. Nah, kalau saya perbandingan sekali lagi perbandingan zaman saya waktu wartawan TV masih muda ya, tahun kurun 2000-an awal itu pasti sangat jauh berbeda. Walaupun itu tidak tertutup kemungkinan ada colongan-colongan itu ya. Jadi memang dalam hal ini saya sebagai warga masyarakat waktu itu ikut merasakan, kok ada TV yang menayangkan gini. Makanya saya terpanggil, saya langsung info ke Japri ya, ke ketua KPI sekalipun untuk diambil tindakan. Dan saya dapat informasi dari yang Mas Agung Supriyo waktu itu, terima kasih Cak Makrun, akan saya tindak lanjuti. Nah yang begini, saya kira ini hal yang perlu kita dukung. Jadi memang televisi ini memang hidupnya dari iklan, tapi ada aspek-aspek yang moral yang kami juga punya tanggung jawab. Tapi kalau ngomongin begini, kalau di TV-mu udah jelas. Ya. Berapapun yang dibayar kita nggak akan mau. Itu jelas, ini karena ini ideologi ya. Kami harus menegaskan ini. Jangankan rokok, yang udah jelas-jelas, karena Muhammadiyah juga pernah melontarkan sebuah fatwa haram. Barang yang sesuatu yang meragukan seperti produk-produk, mohon maaf ya, obat yang kategorinya alternatif, yang belum ada uji klinis, belum melalui sebuah tes dari bidang kesehatan yang dipercaya gitu, officially, kami nggak akan menayangkan. Ada 3 bulan lalu datang orang menawarkan iklan. Mohon maaf, bukan berarti kami nggak mau duit ya, nggak mau uang, nggak mau iklan, tapi hal yang begini pasti ditolak. Mudah-mudahan yang begini ini bisa apa ya, membuka kesadaran kita juga untuk agar persoalan iklan rokok segala macam harus tetap, meskipun sudah perbaikan, tetap harus diawasi. Saya kira begitu. Baik, terima kasih Cak Makrun. Tadi kita melihat juga tadi akhir berkaitan dengan tanggung jawab moral tadi, terlebih berkaitan dengan iklan rokok yang tadi juga disampaikan seolah itu terlihat menyesatkan tentunya, terkesan sporty gitu dengan visual-visual yang tadi disampaikan, namun di balik itu ada pesan-pesan kaitan dengan rokok di dalamnya. Kita akan kembali Cak Makrun usai jeda berikut, dan kita akan menyapa narasumber kita yang lain. Pemirsa tetap bersama kami dalam Teras TV-mu. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Teras TV-mu bersama Indonesia Institute for Social Development atau ISD. Kita bicara tentang ancaman paparan iklan rokok. Tadi kita sudah menyimak perspektif dari Bapak Dr. Makrun Sanjaya melihat realitas iklan rokok di media, khususnya di televisi. Dan kali ini kita bersama Pak Rohani Budi Prihatin, peneliti DPR RI. Pak Budi, tadi kita melihat realitas tadi yang disampaikan oleh Pak Makrun, iklan rokok yang saat ini masih terus hadir di tengah-tengah kita, terutama di media. Dan kita juga melihat hasil-hasil riset berkaitan dengan prevalensi perokok yang juga mengalami peningkatan, dan salah satu penyebab adalah iklan rokok ini. Atas seperti apa Pak Budi melihat pengaruhnya terhadap anak muda khususnya? Baik, jumlah anak muda Indonesia itu kategori anak itu 79,
genapkan 80 juta. Itu di bawah 17 tahun. Jika diperkuat lagi dengan undang-undang kesehatan yang terbaru dinaikkan menjadi 21 tahun, maka angkanya bisa di atas 90 juta. Artinya apa? Ini potensi pasar yang sangat besar dan ini yang diincar oleh industri. Dan tadi Cak Mak itu sudah tadi jelaskan yang paling penting di media penyiaran karena kebetulan bidang beliau. Tapi sebenarnya di media cetak masih, di media online. Nah ini yang pergeseran yang paling mengkhawatirkan sekarang adalah terjadinya pergeseran di media internet, media cetak dan aplikasi. Ini yang sangat, saya menduga memang industri menggeser dari penyiaran ke cetak ke media online. Nah di media online inilah yang kadang-kadang bagi kita itu kadang-kadang nggak masuk akal bagaimana. Ada berita tentang pengendalian rokok, tapi pas kita klik langsung muncul iklan rokoknya. Jadi mereka tahu di mana spot tandingannya itu ya. Jadi ada pengendalian rokok, ada cerita tentang pengendalian rokok, tapi ada tandingan iklannya di situ. Jadi muncul. Jadi saya berpikiran bahwa tingginya perokok anak totalnya sekarang 9,1% anak Indonesia, jadi 80 juta, 9,1-nya adalah perokok. Jadi hampir sekitar 7 juta. 7 juta anak kita adalah perokok aktif. 9,1. Jadi ada 7 juta. Bayangkan kalau 7 juta dibandingkan dengan penduduk Singapura, lebih dari penduduk Singapura. Sepertiga penduduk Korea, ya, seperempat penduduk Jepang dan lain-lain. Ini luar biasa banyaknya. Itulah kenapa kekhawatiran kami itu selalu, please pemerintah, regulator, Kementerian Kesehatan tegas, keras, terutama Kominfo ini bidangnya di penyiaran yang ada di penyiaran KPI gitu ya, dan terutama didukung oleh KPAI nanti harusnya anak adalah masa depan bangsa. Taruhan kita adalah masa kita berderap antara anak itu kalau nggak jatuh ke narkoba, jatuh ke rokok, jatuh ke minuman keras. Apa iya? Memang anak ini akan jadi jadi tumpuhan industri-industri besar ini. Padahal jelas-jelas negara sudah memberikan 3 barang ini udah kena cukai. Kena cukai apa artinya apa? Bahwa barang itu sebenarnya dikendalikan konsumsinya dengan cara dinaikkan cukainya agar orang tidak mampu beli. Problemnya adalah masyarakat pada saat yang sama dibombardir dengan iklan. Nah ini Mas Ihsan yang pada yang sama. Rokoknya sudah naik tadi, media sudah bergeser ya, media udah lama-lama masyarakat bergeser. Tapi pada saat yang sama iklan ini masih membajiri lingkungan-lingkungan kita. Sehingga anak-anak apa? Oke, beberapa wilayah umpama sekarang, Kota Bogor tidak ada iklan, DKI Jakarta tidak ada iklan, ya, Klungkung, Payakumbuh, Bukit Tinggi itu sudah tidak ada iklan di luar ruang. Anak aman ya sampai situ. Tapi begitu nyalakan TV, kita nyalakan langsung, iklannya ada. Betul memang ada pergeseran di 21.30 sampai jam 5 pagi. Tapi problemnya tadi, colongannya banyak. Saya mengingat betul ya, momentum yang paling dicolong sering adalah apa? Buka puasa ya. Itu persis itu buka puasa itu pasti ketika orang semua berharap nungguin beduk maghrib, itu di beduk maghribnya itu pasti iklan. Dan iklannya selalu geserannya bukan produk memang Pak, yayasannya ya, company profile-nya itu muncul. Jadi mereka sih selalu berdalih dengan itu. Nah ini selalu mereka menggunakan itu. Kalau memang nggak muncul produknya, ya muncul company-nya. Kalau nggak muncul company-nya, muncul yayasannya atau lembaga-lembaga di bawah. Gitu. Jadi peluang untuk dicuri, peluang untuk diambil, untuk tetap iklan itu peluang tetap ada. Itulah kenapa kami para aktivis meminta kemarin kepada di Undang-Undang Kesehatan itu yang terbaru, tolong larang iklan seketat-ketatnya. Kalau perlu tidak ada iklan. Di negara lain baik-baik aja, Singapura yang itu, di Malaysia kita aja yang sekarang itu masih jor-joran benar. Sehingga kenapa perokok anak itu selalu naik? Ya karena memang pintu pertama yang dibuka adalah iklan. Kira-kira itu Mas. Baik, itu kita melihat tadi mulai dari pergeseran tadi iklan tadi yang kita lihat pertama di media televisi, sekarang sudah beralih ke gawainya, ke HP-nya. Kita melihat bagaimana masifnya iklan rokok masih hadir di tengah-tengah masyarakat. Dan itu seperti apa Pak Budi melihat khususnya generasi muda kita saat ini tentunya melihat
melihat iklan rokok ini seperti apa? Oke, kita ambil data yang terakhir ya, 2023. Total cukai yang masuk ke kantong negara itu 216 triliun. Cukai berapa? Cukai tertinggi itu sekitar 57% ya, 57%. Jadi itu cuma 57%-nya aja udah dapat sekitar 216 triliun. Bayangkan berarti kalau dia total 100% dari total pendapatan, maka ada uang yang beredar itu sekitar 400 triliun. Orang Indonesia itu kaya bener membelanjakan. Itu tadi Cak Mak itu udah ceritakan tentang soal orang beli sabun, orang itu rokok adalah konsumsi kedua setelah beras. Jadi orang Indonesia itu selalu dapat apa? Dapat cerita kalau dari luar negeri itu teman-teman selalu bilang negaramu paling antik, Pak Budi. Kenapa? Karena di negara lain itu konsumsi kedua setelah kalau di luar itu gandum, terigu, roti, itu yang kedua itu biasanya telur, susu, ya. Di Indonesia telur itu nomor 9 ya, daging nomor 17. Problemnya itu nomor 2-nya rokok. Artinya apa? Memang tingkat pengeluaran di konsumsi rumah tangga, dan ini lagi-lagi dari bapaknya transfer ke anaknya, ini terjadi di lingkungan keluarga. Itulah kenapa please, keluarga ini adalah benteng yang paling terakhir. Cuma memang benteng ini selalu digempur oleh iklan. Dan TV, gadget, dan lain-lain itu adalah pintu masuk anak-anak untuk membuka iklan itu. Jadi terpapar iklan itu sekarang, kalau dulu di rata-rata di sekolah ada baliho besar sekali, dan semua orang itu bisa melihat dari depan pintu kelasnya itu. Pintu kelas, pintu dilihat, baliho gede sekali. Mas Isan pernah lihat baliho terbesar di Jakarta di mana? Persis di Semanggi itu dulu. Sebelum DKI Jakarta kita minta zamannya Pak Basuki Cahayapurnama, Pak larang iklan, DKI bisa. Pak Ahok waktu itu bilang apa? Ya, saya stop. Berani? Ya, kami DKI Jakarta kelebihan anggaran. Ngapain kita itu nggak berharap dari itu. Berani Pak Ahok. Coba pada waktu itu bayangkan, gubernur lain, bupati lain seperti Pak Bima di Kota Bogor, Bupati Klungkung, berani untuk mengatakan kami tidak terima. Karena apa? Karena kami demi anak-anak kami. Menjaga anak-anak kami. Anak kami adalah aset. Aset kami yang harus kita pertahankan. Itu kalau diperlukan banyak pemimpin-pemimpin itu ya harus dari pemimpin yang berani mengatakan tidak untuk menjual paru-paru anak kepada rokok. Itu. Ya. Baik, terima kasih Pak Budi. Kita akan lanjutkan usai jeda berikut, dan kita tadi juga melihat realitas pengaruh iklan rokok terhadap generasi muda kita tadi. Dan pemirsa tetap bersama kami dalam Teras TVMO. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Teras TVMO, dan tadi kita sudah bersama Bapak Rohani Budi Prihatin, peneliti dari DPR RI. Kali ini kita bersama Ibu Evi Rahmawati, wartawan Kompas. Bu Evi, tadi kita sudah menyimak tadi apa yang disampaikan oleh Pak Budi juga dan Pak Makrun berkaitan dengan realitas iklan rokok. Dan hal yang sama kita lihat berkaitan dengan upaya-upaya untuk menyesatkan publik berkaitan dengan informasi iklan rokok itu sendiri. Kita menyebut juga kebohongan dari iklan rokok. Atau seperti apa kalau Bu Evi sendiri melihat pemutarbalikan fakta berkaitan dengan iklan rokok itu seperti apa, Bu Evi? Ya, kalau kita melihat ya, memang tadi sebutkan Pak Makrun juga ada sebenarnya kesadaran ya dari muncul baik dari publik maupun juga dari tekanan publik itu mempengaruhi pada pemerintah sudah mulai membuat aturan-aturan atau batasan-batasan atau pelarangan, setidaknya misalnya tadi di penyiaran ada pembatasan jam tayang malam hanya boleh di atas jam 21.30 sampai pagi ya, paginya itu mungkin jam 4 jam 5. Dan itu pun pertama itu, yang kedua tayangannya tidak boleh dalam bentuk produk, tapi hanya boleh misalnya nggak boleh langsung gitu produknya. Tapi kenyataannya memang ada saja ya strategi, namanya strategi pemasaran dalam sebuah produk itu kan. Di tengah kalau kita melihat bicara itu, kalau di Indonesia sendiri, konteks Indonesia kita masih melihat colongan tadi ya, colongan iklan terselubung tadi, misalnya dalam tidak boleh dalam hanya boleh tayang misalnya di atas pada malam hari ketika anak-anak diasumsikan udah tidur. Udah istirahat, tapi kenyataannya kemudian iklan itu bisa dalam bentuk logo, bisa dalam bentuk mungkin animasi, dan itu muncul di tayangan-tayangan yang di luar tadi ya, misalnya nyempil misalnya di
kegiatan acara seni, kemudian tayangan-tayangan olahraga, dan itu dalam bentuk logo atau sponsor, dan itu sudah mempengaruhi kan. Orang akan menjadi ingin tahu apa sih logo apa itu. Itu aja sudah mengundang ingin tahu. Itu dalam segi penyiaran ya. Kalau melihat di televisi itu banyak iklan tertentu, dan itu kebanyakan memang menyasar anak-anak muda. Dan anak-anak muda itu memang kan selalu pencitraannya itu kan selalu, walaupun tidak langsung pada produknya, kita tahu misalnya identik kalau misalnya orang berperilaku misalnya merokok akan dilihat misalnya simbol-simbol. Jadi mainnya di simbol. Betul. Itu kalau dalam segi promosi pemasaran digital itu menjadi simbol aja sudah main simbol, tapi itu mempengaruhi juga pola pikir, mempengaruhi dari anak. Dan itu kemudian, nah dengan tren sekarang ini tadi disebutkan juga Pak Budi, trennya sekarang bergeser tadi dari media ya. Jadi kemudian bukan hanya televisi, media mainstream, misalnya media televisi, kemudian cetak. Nah sekarang merambah ke media daring. Media daring pun itu bisa terbagi lagi, bukan hanya media internet, tapi juga platform digital. Kalau kita ngelihat ada beberapa penelitian di luar itu yang melihat tren global, bukan hanya di Indonesia, itu strateginya sekarang sangat beragam. Bahkan mereka masuk misalnya iklan itu melalui NFT, produk-produk metaverse. Kemudian bisa berbagi hadiah ketika perayaan keagamaan. Artinya hal-hal itu untuk menekan, karena memang trennya di beberapa negara turun kan, tren penjualan. Kecuali mungkin Indonesia kan. Betul, ini jadi PR memang. Nah itu tren seperti itu, pemasaran digital yang masif itu. Kemudian memakai, kalau di luar sangat tegas aturan tidak boleh memakai public figure atau tokoh-tokoh publik, atau kemudian selebgram atau influencer atau pemengaruh. Kenyataannya di sini kita suka melihat misalnya di siniar gitu ya, atau podcast itu ada misalnya yang hostnya atau pemengaruhnya itu kemudian menaruh produk itu. Dia tidak ngomong produk, tapi itu ditaruh di situ. Atau melihat dia sedang merokok di situ, dan itu ditonton yang pengikutnya bisa sampai ribuan bahkan jutaan. Dan itu yang secara masif memang secara terselubung ya, masuknya dari manapun. Belum lagi kalau kita bicara tadi ya paparan anak-anak yang memang masih, kalau saya melihat masih terbelenggu oleh iklan rokok tadi ya. Iklan rokok bisa bebas kemudian di dekat itu kalau di media, tapi di lingkungan sekitar sekolah pun itu masih di beberapa daerah. Mungkin ada beberapa daerah sudah tegas ada kawasan-kawasan tanpa rokok, tapi itu masih belum semua daerah. Masih ditemui ada berapa riset ya dari lembaga non pemerintah itu yang dari survei itu menunjukkan masih masif iklan-iklan rokok yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Mungkin keluar sedikit ke sana kemudian udah melihat yang terpapar. Belum termasuk tadi yang disebutkan bahwa anak kemudian yang pertama kali dilihat kan yaitu yang nancep ya. Itu kan yang menjadikan kemudian pemasaran itu semakin masif, dan itu dampaknya Harian Kompas sendiri pernah belum lama ini, mungkin masih dalam setahun ini kita menurunkan liputan khusus tentang dampak rokok terhadap anak. Dan itu memang luar biasa. Kita melihat di lapangan ada keluarga-keluarga yang kehilangan anaknya ketika misalnya orang tuanya yang kemudian ada yang testimoni ya, yang kemudian anaknya sakit atau apa, ternyata itu dari orang tuanya seperti itu. Rokok. Ya, kita melihat dampak yang keluarga pertama, yang kedua, dan itu memang beberapa yang temui memang ternyata ada perilaku merokok dari orang tua. Dan kemudian orang tuanya dari mana ya, pasti kemudian mereka terpapar iklannya, promosinya itu. Kemudian satu lagi juga kita melihat dalam liputan itu juga memaparkan bagaimana iklan-iklan itu rokok itu masih masif, bahkan bukan hanya pada orang dewasa tapi sudah masuk ke anak-anak, dan disebutkan ya menjadikan perilaku prevalensi anak yang merokok aktif itu menjadi makin tinggi. Jadi ya memang itu menjadi PR bersama. Terutama tadi disebutkan dalam Undang-Undang Kesehatan yang baru juga komitmennya kita masih lihat belum terlihat di dalam Undang-Undang Kesehatan yang baru. Belum ada larangan yang tegas ya Pak ya. Masih butuh teman-teman aktivis untuk yang pengendalian konsumsi tembakau itu juga itu masih butuh kerja keras ya untuk meyakinkan. Baik, artinya kan kita memang melihat realitas yang sangat memprihatinkan tentunya di balik agenda-agenda terselubung iklan rokok. Terlebih tadi peningkatan prevalensi perokok di generasi muda kita, tentu menjadi persoalan yang
tadi kita harus tagih ini keseriusan pemerintah kaitan dengan regulasi-regulasi yang dihadirkan. Kita akan ulas kembali usai jeda berikut, Mbak Evi, Pak Markun, dan juga Pak Budi. Pemirsa tetap bersama kami dalam Teras TV-mu berkaitan dengan tema kita ancaman paparan iklan rokok. Kami akan kembali usai jeda berikut. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Teras TV-mu bersama Indonesia Institute for Social Development atau ISD. Masih berbicara tentang ancaman paparan iklan rokok. Kita tadi sudah menyimak realitas di media aja ya, dan juga kaitan dengan pengaruhnya di kalangan muda dan juga tadi agenda-agenda terselubung iklan rokok. Dan tadi kalau kita ulas kembali kaitan dengan pergeseran tadi di media sendiri, dan juga kita melihat industri rokok itu sendiri seperti tidak kehilangan akal ya, menggunakan banyak cara untuk agar iklan rokok terus hadir di tengah masyarakat, dan kita melihat generasi muda yang menjadi sasaran yang paling besar saat ini. Dan tadi termasuk apa yang disampaikan tanggung jawab moral media itu sendiri berkaitan dengan iklan rokok itu seperti apa? Ya, jadi kalau di media penyiaran arus utama ya, dalam sistem penyiaran kita sih relatifly ya, ada sistem yang bisa membendung ya, membatasi dengan regulasi dan pengawasan yang ketat. Meskipun harus diakui, colongan-colongan masih ada, makanya kita harus plototin. Yang kedua, ini terjadi pergeseran tadi. Memang saya tahun lalu itu menulis buku ya tentang pertelevisian, dan salah satu bab itu judulnya adalah kepalsuan di layar kaca. Di situ saya sorot ambil realitas yang ditangkap oleh Bourdieu pada tahun itu, bahwa memang terjadilah namanya masyarakat konsumsi. Masyarakat konsumsi ini diantaranya adalah soal rokok. Iklan itu membanjiri, sampah visual ada di mana-mana, dan itu mempengaruhi pola pikir, pola perilaku, pola tindak, pola konsum, macam-macam. Salah satunya rokok. Nah, saya ditulis di situ bahwa kemudian pada saat ya saya awal-awal masuk televisi itu tahun 90-an, itu iklan rokok itu demikian keren lah, tanda kutip ya. Demikian keren sampai bintangnya itu memang dipilih yang ganteng-ganteng, cantik-cantik, atletis, hebat, manjat gunung, pakai gantole, naik pesawat pribadi, kemudian terjun ke sebuah pulau, kemudian dengan wanita-wanita cantik. Keren banget pokoknya. Keren. Bahkan pada tahun itu, tahun 2000-an awal, itu ada salah satu kameramen anak buah saya, itu ngelamar menjadi bintang iklannya produk rokok. Karena dia kebiasaan naik gunung gitu-gitu kan ya. Ke trekking gitu. Jadi dia terkesima. Di situ kemudian kalau kita lihat produknya memang keren jadinya. Nah, persoalan adalah ketika itu sudah tidak ada di layar televisi arus utama, barang ini sekarang melekat di digital. Tulisan buku saya itu saya bongkar kemudian bentuk-bentuk iklannya dari masa ke masa iklan rokok. Dan saya dapat dengan mudah. Artinya apa? Yang digelisahkan Pak Budi itu betul sekali. Nah, persoalan adalah bagaimana mengatur digital ini, iklan yang digital. Ini benar-benar perlu negara hadir. Saat ini sedang kemarin kan minggu-minggu ini kan rame nih, revisi undang-undang penyiaran, tapi yang disuarakan oleh Dewan Pers dan IJTI, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, saya ada di situ, itu menolak adanya pembatasan yang penayangan liputan investigasi. Ini kesempatan menurut saya. Karena barang itu masih beredar di ini, dan sekarang realitasnya konten di media sosial, YouTube dan sebagainya itu, ini hutan belantara, nggak ada yang ngatur. Saya sedang mengkaji, saya 3 hari ini betul-betul tercengang saya, kepala saya. Itu yang namanya gibah, persoalan sumur, kasur, dapur, orang-orang yang entah dari mana, dan itu dieksploitasi oleh orang-orang selebriti yang sekarang menjadi podcaster, siniar tadi. Hari ini di Deddy Corbuzier, besok ke Ashanti, besoknya lagi ke Dewi Persik. Terus keliling Pak, dengan isu yang sama, soal perselingkuhan suaminya. Ini luar biasa, nggak diatur. Nah, mumpung ini kita manfaatin, menurut saya, perlu ada sebuah kesadaran, mungkin lembaga apa nih, ESD ini ikut mengawal undang-undang penyiaran revisinya, agar soal iklan rokok digital yang kelak akan diatur oleh KPI masuk wilayah regulasi KPI, agar betul-betul diketatin, totally harus nggak ada. Karena digital lebih bahaya. Kalau TV ada masa tayangnya Pak, ya kan?
kita baru bisa akses setelah 21.30 ke atas. Kalau digital, anytime, anywhere. Anyone, siapapun bisa. Dari manapun, kapanpun. Sepanjang ada wifi, sinyal internet, jalan itu barang. Bisa diakses. Bisa diakses di kamar mandi, di kamar pribadi, anak sekolah lagi di mana. Nah ini perlu sebuah perhatian kita semua dan saya setuju. Saya setuju untuk segera dilakukan regulasi yang super ketat. Karena memang tadi pengiklan dan produsen itu kan pasti mencari 1001 cara ya. Betul. Kalau ditutup di sini dia akan mencari Cari lubang yang celah lagi. lain, itu biasa orang dagang ya untuk mempromosikan produknya. Saya kira itu. Siap. Dan kita harus peduli sama-sama. Saya juga orang media bertanggung jawab. Betul, ikhtiar bersama untuk mengawal ini ya Betul. tentunya. Saya ke Mbak Evi tadi juga termasuk bagaimana peran dari influencer juga tadi kita melihat iklan rokok ini salah satunya juga kita melihat tadi disampaikan Mbak Evi masyarakat ataupun generasi muda kita juga melihat dari panutan-panutan dia, baik itu di media sosial yang secara terang-terangan merokokkan ini aktivitas merokok itu juga menjadi persoalan yang perlu kita kritisi tentunya dan juga perlu kita menjadi sorotan tentunya. Ada seperti apa Mbak Evi melihat termasuk regulasi-regulasi untuk hal itu dan juga membangun kesadaran moral tadi seperti yang disampaikan Cak Makrun ini. Ya, saya sepakat tadi Pak Makrun disebutkan bahwa sekarang ini karena tren pergeseran dan kita itu tren pengguna internet ya, pengguna platform digital itu sangat tinggi dan udah berapa ratus juta ya yang terpapar dan itu nggak ngelihat usia ya, udah dari anak-anak sampai ibu rumah tangga, perempuan, laki-laki semuanya tanpa melihat dan tanpa ada waktu pembatasannya seperti apa. Jadi kalau saya ngelihat itu kadang memang kita itu tergagap-gagap termasuk pemerintah dalam melihat kemajuan teknologi. Termasuk kemajuan teknologi itu yang dimanfaatkan untuk menjadi tadi iklan-iklan terselubung ya dalam iklan-iklan rokok baik yang terselubung maupun terang-terangan. Ya. Nah, yang terselubung ini yang sangat banyak rupanya itu baik di media maupun secara luring itu artinya banyak kalau kita temui anak-anak yang mungkin dalam survei yang saya pernah baca itu ya paparan itu bahwa cukup banyak anak-anak yang mengenal dari logo itu dalam bentuk di kaos atau di tempat pensil atau di peralatan sekolah mungkin itu ada yang mungkin dibagikan itu termasuk yang memang harus lebih ketat ya dalam hal ini baik yang luring yang kita lihat di di paparan yang di media maupun yang non media itu memang harus diperketat untuk itu. Kalau dalam hal media memang tadi ya belum ada regulasi sampai sekarang untuk yang digital ya untuk platform digital itu yang memang harus lebih ketat terhadap itu. Baik kemudian apakah itu bentuknya tadi memang bisa masuk tadi ya regulasi yang ada itu kan baru sebatas itu tadi karena kita ketinggalan ya mengejar tadi ternyata perkembangannya sangat pesat ya dengan berbagai macam ada tiba-tiba ada siniar ada yang ya tadi sebut rimba belantara yang kita nggak tahu ini siapa yang mengatur kemudian dan itu yang memang menjadi pekerjaan rumah ya untuk segera membuat regulasi yang bisa melindungi anak-anak generasi penerus bangsa kita yang kalau sekarang sudah terpapar bagaimana itu kan sebenarnya bentuk regenerasi dari konsumen kan sebenarnya kalau dalam segi industri misalnya media laku pembaca kan kita mengenalkan dulu ke anak-anak ke ini dan itu akan seterusnya mereka butuh dan itu yang harus dijagain untuk tidak kemudian ikut terpengaruh tadi. Baik, terima kasih Bu Evi ini juga PR besar tentunya betul kita kawal terus. Saya ke Pak Budi, termasuk bicara tentang regulasi ini Pak Budi, seperti apa Pak Budi melihat dan pengaruh yang makin besar tentunya saat ini kita lihat tadi survei yang disampaikan angka prevalensi generasi muda kita dengan akses rokok itu juga kian tinggi. Baik, setidaknya sekarang saat ini minggu ini itu betul tadi yang disampaikan oleh Cak Mak itu soal pembahasan RUU penyiaran. Dan memang adalah salah satu hal yang paling penting di Undang-Undang Penyiaran adalah soal iklan di media penyiaran. Ini yang harus kita advokasi betul ISD, Muhammadiyah dan jaringan-jaringan lain seperti Komnas PA, Komnas Anak, Perlindungan Anak, KPAI dan lain-lain kita ajak bareng-bareng. Kementerian PA, Kementerian PPPA itu kemarin juga kita udah datangi. Yuk bareng-bareng kita advokasi soal menjaga anak agar tidak terpapar dengan iklan dalam waktu yang lama maupun ini. Jadi
total ban itu adalah tujuan kita. Terus berikutnya yang sekarang lagi dan didorong itu adalah RPP. Turunan dari Undang-Undang Kesehatan. Nah, RPP ini statusnya sekarang itu belum disahkan. Masih dalam tahap harmonisasi antara Kemenkes, Hukum, dan belum dikirim ke meja Presiden. Jadi kami sangat berharap di konsep yang awal di RPP tersebut memang sudah melarang Total. iklan yang di digital. Moga-moga sampai akhir. Kami memohon dengan hormat Pak Presiden, Pak Joko Widodo, please ini demi anak kita ke depan, anak cucu kita ke depan. Maka yang tadi disebut oleh Cak Mak itu sebagai hutan belantara, nggak ada yang ngatur. Betul. Itu di dunia digital, dunia kita di website, di internet itu tidak ada yang ngatur. Maka ke depan kita mohon dan kita juga advokasi ke Kominfo, setidaknya pintu yang pertama kita ketok adalah Kominfo. Kominfo, please lakukan jika Anda bisa melakukan take down untuk judi online, untuk lain itu bisa, untuk ini juga harusnya bisa dilakukan. Artinya apa? Di yang lain bisa, harusnya yang ini bisa. Walaupun tentu harus dengan SDM yang luar biasa. Dan ini lagi-lagi kita itu harapan kepada pemerintah sebagai regulator, please bahwa aturan-aturan ini adalah demi melindungi anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita itu jadi taruhan, menjadi tumbal. Ekonomi berjalan betul, tapi pada saat yang sama kita membiayai BPJS dengan selalu berdarah-darah akibat apa konsumsi rokoknya selalu tinggi. Dan betul tadi Mbak Ewi sebutkan di negara lain itu trennya turun, Turki itu turun. Dulu orang menyebut Turki itu perokok, ya, karena memang di sana itu total dari perokoknya itu hampir mendekati 35%. Indonesia sekarang 36% Turki turun, kita menggantikan posisi Turki. Ya. Jadi lagi-lagi kita tuh sedihnya luar biasa posisi Indonesia itu kalau yang soal jelek ya kenapa ya? Juaranya juara satu. Jangan sampai di Indonesia itu yang jelek-jelek ya kita kebagian yang paling itu. Nah, lagi sebagai bentuk bahwa kenapa kita itu trennya naik di konsumsi rokok terbukti di tahun 2024. Tadi saya sebut cukainya itu dulu 216, sekarang targetnya berapa? 244 triliun. Jadi logikanya apa? Naik lagi, dinaikkan lagi. Itu artinya apa? Potensi pasar masih bisa digali. Ini ceruk pasar kayaknya belum habis, masih dikeruk lagi di kantong kita. Padahal saat yang sama, kantong orang membayar untuk beli rokok, pada saat yang sama kantong negara dikeruk untuk BPJS, rokoknya dari kantong masyarakat, pembiayaan BPJS-nya dari negara. Jadi negara itu sebenarnya ya pada saat yang sini menurut saya itu rugi 2 kali. Karena apa? Cukainya nggak maksimal karena ini rokok nggak pernah turun. Tapi pada saat yang sama pembiayaan kesehatannya melonjak tinggi. Dan selalu BPJS itu selalu minus ya dalam tiap tahun. Pasti minus. Karena apa? Ini antara nggak imbang konsumsi yang tidak sehat yang kena kepada masyarakat. Baik. Itu realitasnya kita hadapi, dan termasuk tadi BPJS mayoritas penggunaan anggaran BPJS itu sendiri adalah berkaitan dengan penyakit yang berkaitan dengan rokok. Betul. Itu keprihatinan yang semakin menambah keprihatinan kita berkaitan dengan realitas iklan rokok dan pengendalian tembakau di tanah air tentunya. Kita akan kembali usai jeda berikut di segmen terakhir, Pak Budi, Bu Evi, dan juga Pak Makun. Pemirsa tetap bersama kami dalam Teras TV-mu. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Teras TV-mu dengan Indonesia Institute for Social Development. Tema kita bicara tentang ancaman paparan iklan rokok, dan tadi kita sudah menyimak banyak persoalan tadi yang disampaikan oleh para narasumber kita berkaitan dengan agenda terselubung di iklan rokok yang terus saat ini masih hadir di tengah masyarakat. Sebelum kita menyimak closing statement dari para narasumber kita, mungkin ada pertanyaan besar tentunya, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Budi dan juga Mbak Evi berkaitan dengan iklan rokok. Muncul pertanyaan Makrun dan juga bisa dijawab juga semua untuk narasumber kita. Mungkinkah pelarangan total iklan rokok ini dapat dihadirkan di Indonesia? Kita melihat tadi banyak persoalan, banyak agenda-agenda terselubung, banyak cara yang dilakukan, dan ini menjadi pertanyaan besar tentu berangkat dari optimisme di atas keprihatinan kita berkaitan dengan iklan rokok yang terus masif dan prevalensi perokok di generasi muda yang masih tinggi saat ini. Saya ke siapa dulu? Mbak Evi dulu terlebih dahulu. Saya akan kaitan itu. Terima kasih. Ini memang jadi tantangan ya, tantangan kita bersama bagaimana kita bisa melarang untuk iklan rokok
paling nggak untuk sekarang ini pembatasan pun itu juga bisa lebih ketat ya. Paling nggak kalau udah pembatasan iklan ini lebih ketat. Memang kalau dalam segi media kita ketahui bahwa media itu terbelah ya dalam soal rokok. Satu sisi memang sebagian media juga pasti juga ada yang masih menerima untuk iklan ya, untuk iklan rokok. Di sisi lain juga memang kita tugasnya sebagai media itu adalah mengedukasi publik. Betul. Dan para pengambil kebijakan untuk melindungi masyarakat dan juga generasi terutama generasi penerus bangsa ya, untuk anak-anak kita yang kemudian dari paparan asap rokok. Yang asap rokok itu tentunya perilaku itu salah satunya itu faktor penting bagaimana perilaku merokok itu terus menerus ada, itu salah satunya kan karena dari iklan dan promosi yang masif dari rokok itu sendiri. Nah kalau dalam hal ini memang perlu yang pertama komitmen dari semua pihak. Pertama dari media itu sendiri punya komitmen yang tegas untuk kemudian semakin tidaknya mengurangi ya untuk itu, dan konsisten, tidak kemudian colongan-colongan tadi apakah itu sengaja atau tidak, kemudian atau iklan-iklan terselubung tidak ada lagi, baik media harus utama. Yang kedua juga dalam hal ini media sosial, yang kita tahu media sosial atau platform digital itu yang tadi rimba belantaranya belum ada aturannya, harus segera untuk dibikin aturannya, karena justru sekarang ini mulai banyak kan audiensnya bisa berapa jutaan juta, dan kita nggak tahu siapa audiensnya itu. Audiensnya itu bisa dari orang dewasa, orang tua, lansia sampai anak-anak, dan itu kita nggak bisa membatasin itu. Seperti juga banyak kasus-kasus tadi sebut judi daring dan hal-hal lain yang di situ yang memang sulit dikontrol, tapi kita harus optimis, harus yakin juga dengan komitmen pemerintah. Kalau memang punya komitmen yang kuat pasti bisa ya untuk memberantas tadi ya iklan-iklan baik yang secara total secara ya kalau bisa itu ya. Kemudian juga termasuk yang di iklan yang di luar ruang yang juga masif juga ya, baik itu yang kecil, apakah baliho maupun yang nempel-nempel yang kecil-kecil yang atau dalam bentuk souvenir atau ya yang lain ya. Misalnya di acara-acara yang paling banyak kalau anak muda itu misalnya acara-acara seni ya, acara-acara seni. Kemudian mungkin acara olahraga sekarang ini mungkin lebih banyak ke logo atau lebih ke yayasan atau apa, lebih ke bukan langsung ke paling perusahaan ya, nggak langsung ke ya, tapi itu memang ya itu tadi ya, salah satu menyasar anak-anak muda. Nah itu yang memang harus kita lindungi ya, anak-anak muda dari aparat itu. Apalagi sekarang juga produk rokok semakin banyak variannya, termasuk yang rokok elektrik yang belum ada rokok elektronik, belum ada aturannya sama sekali. Belum ada aturannya. Belum ada aturannya. Dan itu yang memang harus menjadi, kalaupun ada itu masih belum setegas yang konvensional itu ya. Nah itu yang perlu. Belum lagi yang tingwe ya kalau kita bicara yang PR lagi. Ya, PR lagi itu. Baik. Pelarangan total. Kalau saya kaitan dengan ikhtiar untuk pelarangan total iklan rokok ini. Ya baik, jadi memang kalau kita runut ya, jadi siapa yang berkepentingan adanya iklan rokok tentu, dan produk rokok ya, penyebaran produk rokok di masyarakat. Tadi dari Pak Budi kita dapat informasi yang begitu triliunan ya dari cukai. Ini kemudian menjadi satu faktor yang memang harus, mungkin bukan hanya mindset ya, perlu strategi kecerdasan tertentu dalam hal sumber-sumber pendapatan itu, kreativitasnya. Yang kedua dari sisi media. Baik media arus utama, terus kemudian digital yang terfragmentasi gitu ya. Kalau media arus utamanya udah jelas, Kompas TV, TVmu, RCTI dan lain-lain, lebih mudah kontrolnya. Meskipun juga harus diawasin. Tetapi yang media digital ini, konten kreator, ya kan, ini minta ampun jumlahnya. Kemudian secara platform pemilik konten itu bukan di Indonesia. Milik Google itu kalau YouTube. Kantornya nggak ada di sini. Di sini hanya kantor perwakilan 3, 4, 5 orang. Nah jadi ini perlu sebuah effort. Cuma yang penting juga adalah bagaimana membangun kesadaran para pemangku kepentingan. Taruhlah kami di bidang media. Saya sudah bisa membuktikan 3 tahun saya berada di TVmu. Zero yang namanya smoke atau sesuatu yang kita yakini itu merusak ya. Mudorotnya itu nilainya bahkan cenderung memang haram. Jadi kalau penganut Muhammadiyah ya pasti paham ini haram. Jangankan untuk kita deketin ya. Nah, gitu kita kira. Nah,
kita bisa membuktikan TV-mu hidup tanpa iklan rokok sekalipun, ya. Nah, kemudian bagaimana dengan media-media besar? Mungkin mari kita merenung bersama sebagai orang media, pemiliknya sekalipun, kalau kita balik, seandainya rokok ini menguntungkan, memberikan manfaat besar, bagaimana kalau itu dikonsumsi anak-anaknya? Betul. Pasti nggak mau. Bagaimana kalau keluarganya sendiri kena dampak negatif, terganggu kesehatan, bahkan sampai fatal akibat merokok? Nah, kesadaran ini perlu kita miliki semua. Tapi kalau di TV-mu jelasan ya, kalau kita sudah firm, sudah tidak ada, no debat lah ya. No debat. Gitu. Cuma memang di media harus utama ini yang perlu. Nah, ini adalah pintu masuk kesadaran. Saya punya cerita pengalaman soal rokok ini di lingkungan media. Tapi mungkin waktunya nggak cukup. Mungkin di lain kesempatan. Ya. Saya kira itu cukup menggugah kita semua. Baik ya. Terima kasih. Pak Budi tadi, untuk larangan total tadi silakan. Ya, saya setuju untuk larangan total ya. Larangan total itu memang mimpi kita, mimpi para aktivis pengendalian rokok agar di Indonesia itu. Negara lain itu larang total itu. Saya pernah ketemu sama wartawan dari Amerika, datang ke Indonesia, dia bilang apa? Begitu nyalain TV katanya dia bilang, saya kecemplung lagi balik ke tahun 1970. Amerika dulu 1970 masih menyalain. Kok sekarang ada ya di tahun 2000? Sudah 50 tahun silam. 25 tahun silam, sekarang ada dikatakan. Dan itu artinya apa? Tidak hanya soal iklan. Di negara lain itu soal KTR, kawasan tanpa rokok. Orang Indonesia itu patuh sekali nggak ngerokok di Singapura. Tapi begitu balik ke Indonesia, ngerokoknya luar biasa dimanapun ya. Itu KTR. Berikutnya cukai ya. Cukai rokok. Di negara lain cukai rokok itu di atas 80%. Ya, 80%. Kita masih 57. Kita minta mantan Menteri Keuangan, Bu, please yuk kita naikkan. Dengan ini ibu duitnya dapat banyak. Orangnya jadi berhenti merokok, orangnya lebih sedikit, tapi duitnya lebih gede yang masuk. Harusnya ini yang diambil, tapi enggak. Lebih baik frekuensinya banyak, dapatnya kecil-kecil enggak apa-apa, tapi banyak. Oh ternyata itu yang dicari. Kalau saya pilih, ambil yang gede, tapi ceruknya dikit aja, tapi gede sekalian. Strategi pasarannya gitu, harusnya gitu. Terus berikutnya yang paling itu adalah pictorial head warning, peringatan kesehatan bergambar ya. Kita itu masih 40%. Di undang-undang yang terbaru, di undang-undang kesehatan mau dinaikkan di RPP. Kita minta pada waktu itu berapa? 90. Konon katanya didiskon. Enggak 90. Konon katanya cuma naik 10, katanya cuma naik 50. Please, ya Allah, pengen negara Timor Leste, pictorial head warning itu sekarang berapa? 90%. Itu saja sudah pictorial head warning itu 90%. Artinya apa? Hei rakyatku, kamu boleh merokok, tapi itu benda berbahaya. Oleh karena benda berbahaya, saya peringatkan ini benda berbahaya dan ini harganya mahal sehingga tidak terakses oleh anak. Nah, ini cara untuk melindungi anak caranya adalah dengan bikin aturan. Oleh karena itu, momentum Undang-Undang RUU revisi Undang-Undang Penyiaran dan RPP Kesehatan, yuk kita dorong bareng-bareng, terutama dari teman-teman dari Muhammadiyah, TV-mu dan seluruh organisasi di Muhammadiyah, dan Muhammadiyah sudah menerapkan KTR dengan sangat konsisten ya. Semoga ditiru oleh tetangga sebelah. Yang lain ini harusnya Muhammadiyah ini adalah center of tobacco control ya. Kita dorong terus, Muhammadiyah selalu menyuarakan ini demi kepentingan umat. Lebih spesifik anak. Demikian Mas. Baik, terima kasih. Saya berikan kesempatan untuk seluruh narasumber untuk sedikit saja untuk menyampaikan penutup di diskusi kita berkaitan dengan ancaman paparan iklan rokok. Saya persilakan kembali Pak Budi terlebih dulu. Ya, yang paling penting bagi saya, jangan pernah masa depan anak itu kita gadekan hanya demi soal ekonomi. Itu terlalu murah harganya. Anak adalah investasi dan ini adalah yang akan mengganti generasi kita ke depan. Muhammadiyah sudah benar. Muhammadiyah selalu menetapkan bahwa hal-hal yang merusak, wala tulqu aydiyakum ila tahluka, jangan kau lempar tanganmu ke kehancuran. Ya, rokok salah satu yang menuju kehancuran. Tentu di luar rokok juga ada miras, ada judi, ada macam-macam. Itu haram. Makanya mendukung sepenuhnya Muhammadiyah, rokok memang layaknya haram. Ya. Baik. Terima kasih Pak Rohani Budi Prihatin, peneliti dari DPR RI. Selanjutnya kami persilakan Bu Evi Rahmawati, wartawan Harian Kompas. Ya, terima kasih. Komitmen bersama itu memang harus terus diikhtiarkan ya, karena tantangan kita masih banyak terkait dengan pengendalian produk tembakau. FGTC sampai sekarang kita masih belum ratifikasi dan itu konsekuensinya sangat banyak, termasuk juga ketegasan dari pemerintah sebagai pembuat regulasi
untuk kemudian pengendalian produk tembakau itu sendiri yang secara tegas, baik dalam hal iklan rokok, dalam hal promosi, dalam hal peringatan kesehatan bergambar, kemudian dalam kawasan-kawasan tanpa rokok, dan itu implementasinya sangat besar. Kita tunggu juga tadi ya, selain komitmen dari pemerintah juga perlu untuk kesadaran bersama ya, baik dalam hal ini media arus utama maupun di media sosial dan masyarakat untuk kita melindungi ya anak-anak dari paparan rokok ya, termasuk juga dari paparan iklan rokok, karena itu sebenarnya pintu gerbang dari anak-anak kemudian untuk menjadi perokok sampai dewasa, dan itu sangat panjang dampaknya, bisa sangat panjang, dan itu sudah banyak tadi disebutkan. Salah satu beban biaya BPJS jaminan kesehatan nasional yang paling tinggi adalah penyakit-penyakit yang terkait dengan rokok. Ya, baik penyakit paru, obstruktif ya, kemudian juga penyakit jantung, koroner, dan kemudian penyakit stroke dan penyakit-penyakit yang lainnya, yang sebenarnya kalau kita dalam hal di hulunya, faktor pencegahannya itu dalam hal ini kemudian berhenti, kalau mencegah orang merokok sebagai perokok pemula maupun kemudian yang sudah merokok bisa kemudian mengurangi, bahkan bisa secara bertahap bisa berhenti merokok, maka insya Allah semoga itu bisa menjadi ikhtiar bersama kita seperti jihad juga ya, jihad dalam bidang kesehatan ya, untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat dan berkualitas. Insya Allah. Terima kasih Mbak Evi, dan terakhir kami persilakan Pak Rahmat. Saya perlu yakinkan sekali lagi, media termasuk penyiaran khususnya yang kita tahu hidupnya hanya dari iklan, tetap akan bisa hidup, berkembang, tumbuh tanpa iklan rokok. Dan TV-mu Muhammadiyah sudah membuktikan. Dan mari kita kembali kepada tugas fungsi media yang utama, yaitu apa? Pendidikan. Sudah diketahui merokok pasti mudarat, haram, mencelakai diri sendiri. Maka tugas media di situ menyuarakan, ayo berhenti merokok, berhenti menyebarluaskan iklan-iklan yang mengandung konten rokok dan sekitarnya. Saya yakin bisa, dan TV-mu akan, dan bersama Muhammadiyah menjadi lokomotif untuk ini, terus saja kita gemakan. Baik, terima kasih Pak Dr. Makrun Sanjaya, Direktur TV Muhammadiyah, dan pesan-pesan disampaikan oleh para narasumber kita menjadi PR besar dan juga ikhtiar tentunya, dan menagih keseriusan semua pihak tentunya berkaitan dengan ancaman paparan iklan rokok dan juga berkaitan dengan ancaman bagi generasi muda kita. Terlebih kita akan menyongsong Indonesia Emas 2045 ini jadi PR besar tentunya. Dan sekali lagi terima kasih pada seluruh narasumber kita, Pak Budi, Mbak Evi, dan juga Pak Makrun atas kesempatan dan perspektif yang dihadirkan dalam Teras TV-mu kali ini. Pemirsa, demikian Teras TV-mu kali ini bersama Indonesia Institute for Social Development dengan tema kita ancaman paparan iklan rokok. Saya Samarsa bersama segenap petugas dan juga para narasumber undur diri. Bila fisabilillah, fastabikul khairat, nasum lallahu fatum qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.